Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari berkasih di dalam Tuhan. Selamat Hari Raya Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua umat di Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Enrico ini. Kita bergembira, bersyukur bersama atas anugerah sukacita kegembiraan karena Yesus Tuhan lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Karena itu sukacita kegembiraan ini kita satukan di dalam perayaan bersama ini sebagai tanda persaudaraan dan saling mencintai, saling mengasihi sebagai umat di Paroki Enrico ini. Kita pantas bersukacita bersama. Kasihanilah kami,
Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, bagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada yang belum dibaptis? Kalau ada anak-anaknya yang belum dibaptis, Bapak Ibu, Anda Katolik dua-duanya dan anak-anaknya belum segera dibaptis, masyarakat bertobatlah. Segera baptis anak Anda. Percayalah. Kalau Yohanes mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis. Apakah Tuhan Yesus berdosa sehingga dia harus dibaptis? Tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan Yesus dibaptis pertama untuk memenuhi kehendak Allah. Itu yang pertama. Bahwa dia mau menyatakan sebuah karya. Jadi tidak tok-tok masuk ke gereja, tidak tok-tok tiba-tiba tugas, belum dibaptis. Enak nggak rasanya keluar masuk terserah saja. Tetapi gereja yang hidup pintunya adalah melalui baptis. Maka kalau ada yang belum baptis, sudah PD bawa bacaan pertama di depan. Nah, Pastor katakan juga bertobatlah. Ketiga, mengapa Yesus mau dibaptis? Untuk menunjukkan kepada kita sejak awal bahwa karya Allah Tritunggal itu sudah ada. Sudah tunjukkan kepada kita misteri Tritunggal itu. Tiba-tiba Roh Kudus hadir, Roh Kudus putranya sudah ada di situ, dibaptis. Roh Kudus hadir dalam rupa burung merpati. Lalu ada suara Bapa dari surga. Ya, Tritunggal di sana. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu, mengapa Yesus mau dibaptis? Dan ini saya selamat semua manusia. Oh, tidak bisa pakai cara ini. Tidak bisa. Dia harus ajarkan kepada manusia begini yang harusnya kamu lakukan kalau mau selamat. Nah, ini kita dapat jaminan. Setelah siklus ini kita lihat baptis, berkarya, mati. Ayat penting yang terakhir itu apa? Nah, yang di luar tidak bisa baca. Nanti kawan-kawan kita nilai besar di sana biar bisa lihat. Baptis, berkarya, mati, lalu hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu siklusnya. Dari sekarang kita pun punya siklus yang sama. Apa? Kita dibaptis, lalu kita juga harus makanya kalau udah dibaptis jangan hanya tidur saja. Aktif. Gereja menunggu kita. Setelah dibaptis jangan tenang-tenang saja hidup di rumah, nyaman-nyaman di kamar. Nyaman sih. Tidak suntuk tuh di kamar terus. Tidak suntuk tuh di rumah terus. Berkarya dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Berkarya pun jangan begitu saja. Kreatif. Hidup, tunjukkan bahwa kita hidup. Jangan mati. Bangun. Setelah dibaptis ada tugas. Kita sudah selesai hanya, sudah dibaptis aman saja. Tenang saja, nanti aku masuk surga, udah ada kapten tanah di sana. Oke, sudah ada kapten tanah, tetapi Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan kapten tanah, Tuhan itu pemilik kaptennya. Dia ajarkan kepada kita. Setelah dibaptis, kau harus menunjukkan karyamu di dunia. Harus tunjukkan sesuatu di dunia ini. Harus rubah wajah dunia ini. Makanya minggu yang lalu Pastor Kota, kalau tidak ada gereja Katolik, siapa lagi jadi garam dan terang dunia ini? Jangan pula kita umat gereja Katolik yang kacau balau. Jangan kita mengikutnya yang kacau balau. Kita yang banyak melakukan dosa.
kepada siapa lagi dunia harus berharap? Maka kita yang harus jadi garam dan terang melalui karya kita. Maka kalau ada istilah lahir sebagai Katolik, dibaptis Katolik, menikah Katolik kalau menikah, iya dong, anak muda menikah Katolik ya, baik. Pastor Katolik, pastor berusaha ingat banyak kalian. Hidup Katolik, dibaptis Katolik, lahir Katolik itu, kawin, menikah Katolik, kalau menikah tadi dan mati pun Katolik. Yang seterusnya. Jadi sekarang kalau boleh pastor juga katakan dengan cepat, sebagai orang yang dibaptis kita punya satu poin yang harus dibagai poin adalah berkarya. Apa karya kita? Apa yang harus kita kerjakan? Paling tidak, pastor sebutkan beberapa saja. Pertama, Bapak Ibu kalau baca keras-keras dari di luar sana, tugas kita dalam sebagai orang Katolik setelah dibaptis mempertanggungjawabkan iman. Jadi kalau nanti kita sudah berkeluarga, kita tunjukkan tanggung jawab iman kita kepada anak-anak. Ada yang bertanya, pastor, kenapa orang Katolik membaptis orang memaksa anak-anak? Tidak memaksa. Tidak akan menjadi dewasa biar dia milih sendiri. Kan udah ada contohnya kepala. Harus menerima baptis dulu untuk memperoleh dunia hidup yang kekal. Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk memberikan hak hidup kekal ini melalui baptis kepada anak-anak. Jadi sebenarnya bukan kita sedang memaksa anak-anak untuk menjadi Katolik, tetapi kita sedang memberikan hak mereka. Tanggung jawab kita untuk memberikan hak itu kepada mereka. Kita baptis dulu, kita terserah. Tetapi tidak hanya setelah dibaptis, udah yang mau naya, kalau udah dibaptis dan selamat, kalau dapat kafir, kalau kena kau sendiri hidupmu. Itu kan jadi perkawinan. Tidak, tanggung jawab imannya ada apa? Mendidik mereka. Maka Bapak Ibu jangan ragu ajarkan anak-anak berdoa di rumah. Kan miris pastor. Adik-adik bisa bawa dengan salib, tak bisa pastor. Tapi sebenarnya sih bisa semua aja. Bisa bawa kami, tak bisa pastor. Sebenarnya sih bisa. Dalam kitab Daya, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita memanjatkan doa-doa sebagai putra putrinya yang terkasih. Bagi kami seluruh umat di paroki Eniko, semoga seluruh umat di paroki Eniko senantiasa kau dampingi dengan kasih-Mu yang melimpah, sehingga kami selalu bersemangat dalam tugas dan panggilan kami sebagai orang-orang yang telah dibaptis, berani melawan segala bentuk ketidakadilan dan berusaha menciptakan suasana damai dan rukun, serta jagalah kami selalu dari segala yang jahat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkanlah hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabdamu diam di antara manusia, dan oleh Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati kami tahu bahwa Kristus hambamu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Engkau dengan berseru. Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu
Tuhan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Preceptis saltaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Mari kita berikan salam damai. Damai
bagian yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kita sampai kehidupan yang kekal. Amin.
kita dalam upacara pembaptisan, perayaan pembaptisan Tuhan dan juga Natal bersama kita telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.